Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabatku dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita pada kali ini, pertemuan yang ketiga untuk sama-sama kita membaca isi dari kitab Nashahul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan kali ini kita sudah pada poin yang ketiga, masih di bab 1 tentang 2 nasihat untuk kita renungkan dan kita amalkan. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan dan kenikmatan akan iman, akan Islam, dan akan apapun yang ada yang kita bisa nikmati. Jangan lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan, kita puja-pujikan untuk baginda Nabi Sayyidina Muhammad SAW yang telah mengentaskan kita dari kegelapan kejelian kepada nur cahaya kebenaran, dan semoga kita digolongkan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma. Baik, kita lanjutkan pembacaan yang pada poin ketiga ini, yaitu tentang 2 perumpamaan mati dan laut. Diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia berkata, man dakhalal qabra bila zati faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Ya. Sekali lagi, man dakhalal qabra bila zatin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Siapa yang masuk kubur tanpa membawa bekal, ibarat orang mengarungi laut tanpa perahu, maka dia akan tenggelam dan tidak akan selamat. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, mal mayyitu fi qabrihi illa kalgori al-gawis. Mal mayyitu fil qabrihi, perumpamaan seorang mayat di dalam kuburnya, ilal kalgorikil magowis. Seseorang mayat di dalam kuburnya itu tidak lain seperti orang yang tenggelam dan minta pertolongan. Jadi ini gambaran kepada kita dari perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan juga dalam hadis Rasulullah menjelaskan bahwa betapa pentingnya amal kita di dunia ini yang kita jadikan sebagai bekal untuk nanti di alam kubur. Ya. Bahkan dikatakan betapa dahsyatnya alam kubur itu, seseorang yang tidak punya bekal sama sekali seperti seseorang yang ibaratnya seperti orang yang tenggelam dan minta pertolongan. Ya, kita bisa bayangkan, misalnya ada seseorang yang tenggelam di tengah laut, tidak bisa berenang, maka tentunya sangat berat sekali dia menggapai apa saja yang ada di sekitarnya untuk meminta pertolongan. Dan ini ada relasi ya, hubungan dari perkataan Abu Bakar Siddiq juga tentang seseorang yang ibaratnya mengarungi laut tanpa berbekalan, ya. Kemudian yang satu lagi, bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW menggambarkan seseorang yang
bakal menjalani di alam kuburnya tanpa bekal bagaikan seseorang yang terombang-ambing tenggelam dan minta pertolongan. Dan semoga kita diselamatkan dari hal demikian dan kita diberikan kemudahan dan kenikmatan di alam kubur nanti. Amin. Di poin ketiga hanya 2 nasihat itu, dan kita masuk ke poin keempat tentang 2 kemuliaan. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bitalibil a'mal." Izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisolihil a'mal. Kemuliaan dunia itu dapat diraih dengan harta, dan kemuliaan akhirat dapat diraih dengan amal soleh. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dinukil dari Syekh Abdul Muti As-Samlawi bahwa Rasulullah juga pernah berkata kepada malaikat Jibril, "Sifli hasanatin Umar." Faqala, "Lau kanat al-bikharu midadan wa syajaratul aqlaman lima hasortuha." Faqala, "Sifli hasanatin Abi Bakar." Faqala Umaru hasanatun min hasanatin Abi Bakar. Gambarkanlah kepadaku tentang kebaikan Umar. Jibril menjawab, "Jika lautan menjadi tinta dan seluruh pohon menjadi pena, aku tetap tidak sanggup mencatat kebaikan Umar." Kemudian beliau bertanya lagi, "Gambarkanlah kepadaku tentang kebaikan Abu Bakar." Jibril alaihissalam menjelaskan, Umar adalah salah satu dari kebaikan yang ada pada diri Abu Bakar. Ini tentang kemuliaan Abu Bakar maupun Umar, betapa mulia di sisi Rasulullah SAW akan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Ya, kita tahu bahwa bagaimana Umar itu berjuang dengan ikhlas, berjuang dengan jiwa dan raganya, bahkan sampai-sampai dia tidak memiliki harta sedikit pun ya ketika menjadi khalifah memimpin kaum muslimin. Dan juga bagaimana Abu Bakar berjuang bersama Rasulullah, mensedekahkan sebagian besar hartanya, hanya sedikit yang ditinggalkan untuk keluarganya dalam perjuangan membantu Rasulullah SAW. Maka 2 sahabat ini ada sisi kemuliaan yang tersendiri, tentunya tanpa menafikan kebaikan dan keikhlasan dari para sahabat-sahabat Nabi yang lain yang juga luar biasa. Intinya di mata Rasulullah tentunya mereka semua punya keistimewaan-keistimewaan. Ya. Itu gambaran tentang 2 kemuliaan ya, bahwa kemuliaan dunia itu bisa diraih dengan harta. Ya, dengan harta ini memberikan wasilah kepada pemiliknya untuk banyak berbuat kebaikan. Ya. Dan harta juga bisa menjerumuskan orang yang foya-foya, tergelincir juga banyak karena harta. Maka kita diberikan panduan untuk berhati-hati dalam mengelola harta yang kita miliki. Jadi penekanan di sini yaitu kebaikan atau kemuliaan dunia diraih dengan harta, kemuliaan akhirat diraih dengan amal soleh. Kita lanjutkan pada poin kelima tentang 2 kegelisahan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Hum ad-dunya dhalimatin fi qalbi wa hum ridho nuri fil qalbi." Kegelisahan dalam urusan dunia merupakan kegelapan hati, zulmihi fil qalbi wa hum al-akhirah nuri fil qalbi. Dan kegelisahan dalam urusan akhirat merupakan
cahaya hati. Ya, kegelisahan dalam urusan dunia merupakan kegelapan hati, dan kegelisahan dalam urusan akhirat merupakan cahaya hati. Jadi sebaliknya, ketika gelisah akan urusan dunia, maka itu akan sangat berbahaya. Banyak sekali tentunya godaan-godaan yang ada di sekitar kita akan dunia. Kalau orang tidak bisa mengelola dengan sebaik-baiknya, maka dia akan terjebak dalam urusan keduniaan, keinginan-keinginan duniawi, ingin kemewahan, pengen mobil yang luar biasa mewah, pengen rumah yang seperti istana. Dia gelisah mengira itu. Dia terjebak dalam kehidupan dunia yang tidak berlangsung lama. Tapi sebaliknya, ketika kegelisahan akan akhirat, belum sholat gelisah, ya kan? Atau sholatnya terlambat gelisah, lupa akan sholat gelisah, lupa membayar zakat, lupa bersedekah gelisah, lupa melaksanakan sholat sunnah, atau lupa atau kurang atau belum baca Quran pada hari ini dia gelisah, maka kegelisahan akan akhirat dan ibadah itu sungguhnya adalah cahaya hatinya. Allahumma la taj'al fid dunya akbar hammina wala mablagul ilmu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai perhatian utama kami dan pengetahuan tertinggi kami. Jadi kita minta pada Allah dilindungi dari fitnah dunia yang tentunya dengan semakin berkembangnya zaman dan teknologi itu seakan-akan kemewahan itu terbentang di depan mata, dan itu akan menimbulkan nafsu, keinginan-keinginan yang jika tidak terkendali maka akan membuat hati gelisah akan dunia. Baik, satu lagi, poin ke-6 pada pembacaan kali ini, yaitu 2 pencarian. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka fi thalabil ilmi kanatil jannatu fil thalab, wa man kana fi thalabil maksiati kanat an-naru fi thalabi. Siapa yang mencari ilmu, maka surga akan berada dalam pencariannya, dan siapa saja yang mencari kemaksiatan, maka neraka akan berada dalam pencariannya. Ya, maka ke surga juga itu ilmu. Siapa saja mencari ilmu, maka surga akan berada dalam pencariannya. Otomatis orang yang mencari ilmu akan kebaikan, ilmu dan seterusnya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka mencari ridha Allah, dan kita semua tentu berharap bahwa kita kelak akan masuk surga. Dan sebaliknya, bagi siapa yang mencari kemaksiatan, maka otomatis seakan-akan dia juga mencari jalan dan pintu-pintu menuju neraka. Ya, jadi pernyataan ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan arti bahwa siapa yang menuntut ilmu bermanfaat, maka pada hakikatnya dia adalah mencari surga, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mencari-cari akan kemaksiatan, maka hakikatnya dia sedang mencari neraka, mencari jalan ke neraka dan murka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, wa iyadzubillah, kita berlindung dari hal demikian, dan semoga kita semua digolongkan menjadi hamba Allah yang muttaqin, insan-insan mulia yang rajin beribadah, rajin beramal untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.